Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Ini konten dadakan ya. Oh, aku nyari ini, ku pikir retak. Ternyata Ikutin HP ku retak. Ya, Ya oke. Allah. Yang nonton nggak ngeliat. Oke, berita duka yang mendadak banget Mendadak banget. dari Toriyama Sensei. Ah, Hari kemarin ya? kemarin. Ini kita take hari Sabtu. Rilisnya juga hari Sabtu. Iya. Tag-nya langsung tuh. Jadi apa ya? Aku pas pas tahu berita itu sih pacarku yang ngasih tahu kan. Tek anjir astaga. Nah, aku langsung kirim ke sampean kan habis itu. Ferdian juga langsung nge-share di grup JHL pas itu. Gila emang. Itu sakitnya ketahuan nggak sih? Enggak, maksudnya enggak. Berita pas dia sakit gitu, enggak kan? Itu dadak kok. Aku nanya teman yang Kan pecah. Jadi emang sakit-sakit kayak gitu tuh mendadak sih mestinya. Jadi memang ya udah waktunya aja. Iya. Memang dan apa ya? Kehilangannya tuh kerasa banget. Meskipun secara judul karya beliau itu tidak sebanyak itu, tapi Iya. impactnya gila sih. Yang mungkin paling banyak orang tahu tuh kan pasti Dragon Ball. Ya, Kemudian saya kan tumbuh besar bersama kita semua lah. Dragon Ball. Aku juga. Komik yang ku beli di awal di Gramedia itu, aku udah pernah cerita kan hadiah sunatku Dragon Ball. Iya. Itu jadi. Habis itu di dunia game juga peninggalannya besar sekali Dragon Oh Quest. iya, game-game Dragon Ball banyak sekali yang main. Dragon Quest. Oh, kalau gamenya banyak. Dragon Quest itu RPG. Iya enggak, maksudku kan? legasinya Toriyama Sensei maksudnya bukan Dragon Ball-nya. Di dunia game itu kan sebenarnya daripada Dragon Ball kan lebih ke Dragon Quest-nya. Enggak. Dragon Ball itu untuk fightingnya. Iya. Jadi dua-duanya legasi. Enggak mungkin cuma Dragon Quest. Iya. Jadi Aku cuma pengen bedain aja sih. Satunya sama-sama dragonnya, satunya di komik. ada lagi Blue Dragon, tapi itu komik juga kan. ada animenya, Aku malah nggak ngerti anime. Ada. Di TV pernah. Serius? Ada, pernah ditayangin di TV. Aku lupa di Kamu nggak ngerti ya? saluran mana? Indosiar kalau nggak salah. Ada Blue Dragon tuh. Gamenya juga nggak tahu gamenya. Nah pas meninggal tuh kan aku ngecek Twitter terus ya. Itu gila mas, gila. Omongannya luar biasa. Iya. Termasuk kemudian Oda Sensei, Kishimoto Sensei. Karena pernah collab juga tuh sama Oda. Nggak cuman collab. Ini nggak cuman soal collab atau enggak, tapi semua mangaka tuh pada rebutan ngasih penghormatan terakhir gitu. Termasuk seiyunya Goku. Oh iya, betul. Semuanya. Iya, karena emang pengaruhnya dia nggak hanya di Jepang aja kan. Maksudnya karyanya di Jepang dia aja sudah sebegitunya. Di Jepang aja kan ngomonginnya industri kan. Tanpa Dragon Ball kita tuh nggak akan dapat power up. Iya. Kita nggak akan dapat dan nggak akan dapat gaya gambar sebersih itu juga sebenarnya. Oke, siapa namanya dari siapa Osamu Tezuka dan murid-muridnya emang bersih, tapi yang template shonen tuh dari template shonen tetap dari Sensei Tezuka Toriyama. Sensei. Nah, kalau di luar negeri memang kan pengaruhnya lebih banyak ke pop culture ya. Terutama anime sih. Karena yang membuka jalan salah satu yang membuka di Amerika Latin jalan. tuh gila. Mereka berduka sekali sekarang. Wah, yang mereka berduka sekali sekarang. Amerika Latin. Aku baca tweet-tweetnya, baca anunya, buset. Semuanya pay respect, hampir nggak terlihat ada satupun yang mencela gitu loh. Oh iya. Artinya semua orang tuh pingin terlibat di pembicaraannya sih. Di pembicaraan. Termasuk kita. Kita udah pernah bahas Dragon Ball belum sih? Udah. Lupa. GT yang belum. GT sama Super yang belum. Gitu ya. Udah banyak yang minta sih, tapi ya itu nanti dulu ya. Ya. Bisa sih. Aku nontonnya nggak. Kamu nggak? Aku nonton. Aku tuh cuma 2 arc terakhir yang nonton tuh. Nonton detail lah tuh. 1 arc pertama sama 2 arc terakhir aja. Yang Baby sama Super Baby kan pertama. Sama si itu loh, apa? Naga itu aja yang tak tonton sih. Tapi ya GT nanti lah ya. Ya. Yang jelas sebenarnya aku agak gimana ya sama Toriyama Sensei itu ketika dia ngeluarin Super tuh. Karena aku kan orang yang nggak suka sequel ya. Iya. Unnecessary sequel lah. Apalagi Dragon Ball original atau Dragon Ball Z itu arc terakhirnya tuh memang complicated. Maksudnya ya begitulah gitu. Kita udah pernah bahas juga gitu. Tapi kemudian ngelihat Super diterima dan diterima banget sebenarnya. Ya. Yang baru ya, terutama penonton baru, pembaca baru tuh
terutama kemudian Toyotaro bisa membuat cerita yang template-nya super di anime itu kan agak boring ya. Tapi shonen banget sih. Iya, tapi sama Toyotaro tuh disederhanakan biar compact gitu loh. Isinya lebih pertarungan daripada pembuatannya Toriyama. Iya. Isinya lebih pertarungan daripada. Makanya aku tuh jadi kepikiran apakah aku harus beli super ya. Setelah momen ini sih, untuk apa pay respect aja sih. Ya, karena aku mau ngasih tribute ke Toriyama Sensei juga. Setelah tak cek-cek, ini koleksiku cuma Dr. Slump ya. Iya. Aku nggak punya koleksi apa namanya Dragon Ball karena aku nunggu Alex ya. Nunggu Alex terbitin Kanzenban. Halo Alex. Halo Alex. Ini adalah momen yang tepat walaupun kalau sebenarnya pragmatis sekali ya, oportunis sekali kalau memang. Ya nggak apa-apa, tapi yang akan beli itu pengagumnya Toriyama. Gitu. Memang it's the moment sih kalau mau nerbitin ulang Dragon Ball Kanzenban itu. Jadi ya gila lah Toriyama Sensei itu. Aku kenal beberapa orang yang kemudian karena berita ini dia sampai sedih banget, sampai nangis, sampai karena memang ya Dragon Ball itu kan mengisi hidup kita pas kecil ya. Sebenarnya ya aku tadi udah bilang aku juga atau kita juga, tapi ya itu tadi dari Super itu kan sebenarnya kita udah agak-agak. Iya, tapi kecuali movie-nya kita datang lagi gitu kan. Tapi Dragon Ball-nya sendiri tuh jadi perasaan apa ya? Betul. Perasaan memilikinya Dragon kepada Ball Dragon itu sama Ball. dengan Akira Toriyama kan sebenarnya kan. Sinonimnya begitu. Sebenarnya kan kayak gitu. Sinonimnya begitu, terutama penggemar komik ya. Itu hampir semuanya tuh pay respect gitu. Apakah dia fotoin komiknya, apakah dia kemudian kalau nggak punya komiknya ya udah posting panjang banget. Yang artis-artis Mas Weta, Mas Anu itu mereka berlomba-lomba bikin fan artnya untuk pay respect itu. Terus banyak juga yang bilang ini kalau nggak gara-gara Akira Toriyama aku nggak akan mulai gambar. Sama itu juga yang kurasain, sama persis. Kalau aku juga sih, maksudku Kung Fu Boy dan Dragon Ball itu dulu. Kung Fu Boy susah. Enggak, maksudku itu tempat tracingku. Ya, di blad ya. Di blad. Bahasanya di blad. Gambar rambutnya gue kan susah ya. Tapi kita semua pas masa kecil pasti pernah lah. Iya. Dan kita semua yang baca komik pas masa kecil itu pasti paling nggak pernah tracing. Ya, dan bagusnya adalah yang nggak baca komiknya Dragon Ball itu pasti exposure-nya terhadap animenya itu juga gede aku banget. punya temen tuh yang nggak pernah baca komiknya sama sekali tapi nonton Indosiar sampai tamat gitu. Jadi dari dia kecil sampai tamat tuh dia nonton terus. Saking gedenya exposure Dragon Ball tuh mungkin kalau next gen-nya Dragon Ball itu kan Naruto sama One Piece ya. Next gen-nya di Indonesia terutama di Indonesia terutama. Karena Bleach di Indonesia nggak sebesar itu. Tapi Naruto itu juga maksudku sampai titik di mana ada orang tua yang bilang ketika anaknya beli pernak-pernik anime, tukunya Goku nih tuh. Kalau Naruto terus, Naruto terus. Itu kan berarti kan bagaimana pop culture itu sangat ngakar kuat di budaya kita di Indonesia. Iya sih, dan nggak ada yang nggak tahu Dragon Ball sih, nggak ada yang tahu truk-truk. Iya, ada. Di belakang-belakangnya. Kalau kita sering, aku dulu kan pulang ke Nganjuk itu kan masih sering naik motor ya. Salah satu gambar yang paling sering kelihatan tuh Dragon Ball sama Kenshin. Oh iya, betul. Naruto malah enggak banyak banget. Dragon Ball sama Kenshin yang paling sering kelihatan di truk-truk gitu. Dari perjalanan dari Jogja ke Nganjuk itu naik motor. Dan Dragon Ball itu menjadi barang buruan dalam tanda petik imajinasi orang selain lampu ajaibnya Aladdin. Karena bisa ngabulin permintaan. di anunya pesannya Kishimoto Sensei. Kalau kalian mau baca pesan-pesannya komikus mangaka yang ada itu, kita di medsosnya Ruang Ngobrol ada tuh. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Itu Kishimoto Sensei itu sampai bilang kalau boleh dapat satu permintaan dari Dragon Ball, aku pengen egois. Pengen Sensei hidup lagi gitu. Iya. Tapi kayaknya Shenlong juga nggak bisa sih. Yang punya siapa? Iya. Emang Iya. Gila lah emang. Ini kalau Dragon Ball ada semua orang berburu nih supaya bisa ngumpulin dan bangkitin. Iya, maksudnya emang kesedihannya mungkin senyata itu ya buat banyak orang.
aku tuh sebenarnya nggak yang sedih-sedih banget Mas awalnya. Tapi pas konten ini aku jadi ngerasa, oh iya ya kerasa banget ya anjir itu. Aku pas, ini untung pakai kacamata nih. Aku pas kamu ngirim screenshotnya kemarin tuh langsung dek gitu karena ya sekali lagi emang jaraknya udah jauh sekali antara aku ngikutin Dragon Ball sampai supernya sama sekali nggak. Ya cuman super tuh cuman tahu aja lah gitu karena emang nggak berminat, tapi begitu demennya nggak ada tuh rasanya aduh. Dan yang menangisi kepergiannya itu kan bukan hanya orang yang ngikutin pop culture-nya, bukan hanya, tapi bahkan orang-orang yang non wibu yang anu itu juga semuanya ngomong gitu loh, termasuk media. Oh iya, di Media Kompas gila, dibahas, di Kompas CNN diliput gitu. Semua media ada. ngeliput. Hal ini tuh apa ya? Aku belum pernah ngelihat hal ini sih. Terjadi di. Ya. Sebenarnya paling dekat itu ketika Conan hiatus tuh. Ya. Itu banyak media ngeliput juga, tapi skalanya nggak sebesar ini nih. Bahkan Neo Historia juga bikin tweet khusus soal itu. Terus apa Mas? Aku lupa tuh. AC Milan. Oh. Ya. Klub bola juga gila. Oh, si apa? Cristiano Ronaldo kan super Saiya tuh kalau dia ngegolin. Masa sih? Iya dong, celebration. Saya bukan penonton bola Mas. Aduh. Nggak pernah nonton bola aku. Dia super Saiya, Riz. Gitu. Nggak tahu super Saiya berapa gitu. Tapi ya Dragon Ball tuh terlepas dari mix perasaan kita di dalamnya terhadap arc-nya. Ini khusus Dragon Ball ya, karena buat aku pribadi tahu karyanya Tori Sensei yang lain, tapi kan Dragon Ball aja nih. Iya sama, aku juga bukan pemain Dragon Quest juga. Iya, nggak enak kan mainnya. Tapi di luar itu yang baru bagus katanya. Ya betul. Di luar itu kembali lagi Dragon Ball adalah emang gimana ya, one of a kind sih. Jadi secara gambar, secara momen dia muncul komiknya, secara perkembangannya sampai sekarang ada terus di setiap konsol game generasi ke generasi itu ada terus. Dan collab sama berbagai macam. Ada kalau nggak salah Dragon Ball versus Naruto tuh. Ya. Ya ada ya. Gamenya. Game. Bukan hanya sama Naruto toh, Jump Force toh. Beda lagi. Nggak main berarti aku. Ini yang Naruto Storm something. Oh iya, Ultimate Ninja Storm yang keberapa ya, mungkin. itu ada crossnya sama Dragon Ball. Nggak main. Sama One Piece tuh ada komik namanya Cross Epoch. Iya, betul. Cross Epoch itu ya Oda Sensei itu sangat hormat. Ya gambarnya Oda sama Kishimoto tuh bener-bener hitam putihnya. Iya. Toriyama Sensei lah. Bener-bener plek kalau itu. Bersih emang. Gitu loh. Iya bersih. Dan itu jadi template. Hunter x Hunter juga bersih. Iya bersih. Rurouni Kenshin bersih. Semua lah. Rave, Fairy Tail itu bersih semua. Dan semuanya tuh nge-template ke Dragon Ball. Jadi memang mungkin tuh aku nggak mau ngejinx nih. Aku pengen ngomongin Toriyama Sensei aja sih. Iya. Apa ya? Aku tuh nggak pernah nemu berita buruk sih soal beliau tuh. Aku kecewanya terhadap berita tentang Toriyama Sensei yang ternyata udah lama nggak mau gambar lagi sejak lama. Tapi kan emang orangnya mageran Mas. Bukan mageran, dia kan aku udah pernah cerita, dia tuh nggak gambar lagi gara-gara dudukan yang itu pennya dia tuh hilang. Jadi dia setidaknya itu yang aku baca. Aku tuh apa ya, orangnya tuh mageran kan. Emang aku pernah baca di beberapa tempat tuh Super Saiyan tuh ada karena dia malas ngeton. Iya. Nggak capek kan? Capek. Terus kemudian di saat yang sama dia bikin Frieza. Bukan Frieza Cell yang harus titik dan beda-beda itu. Tiap gambar beda-beda tuh polanya. Itu kan nightmare-nya para animator ya itu nanti. Aduh. Ya. Gitu. Maksud tuh ini orang males sih ya, bukan males, mager ya, tapi apa ya, ledakan kreatifnya juga. Dia kan pengen mengakhiri Dragon Ball ketika dia udah selesai dengan Dragon Ball, tapi nggak dibolehin kan. Itu menurutku sebagai seorang kreator itu hal yang sangat terpuji. Dia tidak ingin memanjangkan, tapi kemudian penerbit terpaksa memanjangkan, dan dia kemudian fokus ke game. Ya hal yang memang mungkin dia sukai. Akhirnya setelah Dragon Ball selesai, Dragon Quest itu berkembang macam. Kalau Dragon Ball kan maksudnya mau sampai kemanapun ya berantem gitu kan. Sebenarnya kan gitu, dan arc-nya begitu aja. Dan gitu. Orangnya tuh memang sehumble itu sih. Aku pernah baca di salah satu interview tuh. Anaknya yang cewek itu nggak suka Dragon Ball, tapi dia suka Gintama.
Oke. Suka banget Gintama. Oke. Nah, suatu saat dia ngelihat anaknya baca komik Dragon Ball. Nah, dia tuh senang banget. Kamu baca komikku ya akhirnya? Bukan, ini Gintama, ini parodinya Dragon Ball. Jadi emang pas arc itu parodinya dia tuh langsung bilang ke Sorachi sensei yang bilang, makasih ya udah bikin parodi Dragon Ball. Anakku jadi baca gitu. Maksudku ini kan legend ya. Sorachi tuh kalau di kalangan mangaka tuh dia bukan yang god tier tuh, kelasnya Oda nggak nyampe gitu. Itu sih masih dan parodinya Dragon Ball tuh banyak banget di Gintama. Di Gintama. Oke. Ya siapa yang nggak suka dipuji seperti itu ya? Gila lah emang luar biasa. Ichigo Kurosaki jelas-jelas Super Seiya ya. Bener, walaupun ngomongin gambar enggak, tapi kan memang siapa Tite Kubo itu kan desainer ya. Desainer fashion Iya. gitu. Jadi Gila, paling kurang lebih itu sih ya untuk. Tapi yang bisa kita tunggu setelah ini ya Daima Mas ya. Itu salah satu yang masih dipenai sama. Ya masih dicengkram sama. Jadi dia umur 68, menurutku terlalu cepat sih untuk orang Jepang. Orang Jepang tuh itu Jojo tuh. Oh iya, betul. Aku sempat lihat artworknya Toriyama Sensei itu di Jojo. Iya, maksudku mereka kan sezaman ya. Jojo tuh masih produktif loh sampai sekarang. Maksudnya untuk orang Jepang usia segitu tuh makanya gila. Oh, aku yang pernah aku lihat lagi kemarin tuh. Menteri Luar Negeri Cina itu sampai konferensi pers. Pers ya? Oke. Mengucapkan bela-sungkawa. Iya. Ini yang ngejok yang kita nggak ngerti atau enggak yang kartel. Oh iya. Meksiko katanya sampai senjata dulu deh gitu. Toriyama kita berkabung bersama. Emang sebesar itu di Amerika Latin ya. Episode akhirnya Dragon Ball Super kan mereka nobar satu negara. Kocak banget sih. Ya mungkin habis ini GT deh ya. Salah satu. Ya mungkin kita kebut lah Dragon Ball. GT sama Super ya, Super. Itu dia. Apalagi yang mau dibahas soal Dragon Ball ya, GT Super, movie-movie-nya nggak perlu kali ya. Udah sih movie-nya gitu-gitu doang. Kita yang kalau movie lama kan comebacknya Toriyama Sensei ke Battle of God. Ya dari situ kan. Frieza tuh kakaknya cewek itu kan dia bukan baca komik tapi gara-gara movie Frieza keluar dia sampai nonton. Dia tuh suka banget sama Frieza. Emang gitu. Frieza tuh padahal bukan pembaca komik, bukan Tapi Frieza tuh ya semua orang punya. Ada yang suka Cell, ada yang suka Frieza. Aku nggak suka Cell. Aku suka Frieza. Suka Frieza banget aku. Kalau ngomongin karakterisasi ya. Kan bener-bener sebenarnya kan setelah Frieza kalah harusnya selesai. Harusnya ya. Selesai, karena kan puncak kan. Karena sudah jadi legend dari Super Saiya kan. Udah makhluk terkuat di alam semesta. Super Saiya 2, Super Saiya 3 kan agak maksa ya. Dan emang ngomongin villain kan Buu sama Cell kan dua dimensi sekali ya. Cuman pengen menguasai gitu. Tapi Frieza itu kan kompleks sekali itu. Oh, dia nggak pernah latihan aja kayak gitu. Ya apalagi filmnya udah Resurrection of F. Oke. Itu aja teman-teman obrolan kita kalau untuk lebih dari mengenang Toriyama Sensei. Lebih dari ini bahaya buatku sih. Iya. Oke. Sampai ketemu di Dragon Ball GT ya. Di Dragon Ball GT segera ya. Sampai ketemu, bye.